Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke teman-teman, di video kali ini ya kita akan membahas materi gradien dan persamaan garis singgung atau PGS untuk pelajaran matematika peminatan kelas 12 ya. Ini untuk persiapan teman-teman semua menghadapi penilaian akhir semester materi aplikasi turunan trigonometri. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Di sini ditanyakan nilai kemiringan dari garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X ditambah 2 di absis pi per 3 sama dengan titik-titik. Baik, langsung saja ya kita jawab soal yang pertama ini. Ya, teman-teman harus ingat bahwa kemiringan suatu garis atau biasa disebut dengan gradien ya, itu disimbolkan sebagai M ya. M ini dalam artian gradien. Nah, bagaimana cara mencari gradien? Hubungannya dengan turunan ya, bahwa gradien ini adalah F aksen X ya, teman-teman, X1 ya. Nanti F aksen itu dari turunan pertama kurva yang diketahui atau dari soal. Kemudian X1-nya adalah nilai daripada absis ya. Kita tahu ya teman-teman bahwa absis ini menunjukkan X ya, atau di X1-nya, maka nilainya adalah di soal pertama pi per 3 ya. Oke, langsung saja kita cari F aksen atau turunan pertama dari kurva yang ditanyakan. Nah, kurvanya adalah Y sama dengan cos X ditambah 2. Maka turunan pertamanya adalah apa, teman-teman? Cos X, turunannya adalah negatif sin X. Ya, benar. Kemudian plus 2, ya, ditambah 2. 2 ini turunannya 0, jadi nggak usah kita tulis ya, teman-teman. Nah, F aksen X1-nya, ya, kita ganti dengan ini, teman-teman. Ya, F aksen X1-nya kita ganti dengan pi per 3. Nah, ini jadinya sama dengan negatif sin pi per 3. Nah, kita tahu bahwa pi per 3 ya ini sama dengan 60 ya, teman-teman, sama dengan 60. Jadi negatif sin 60 yaitu negatif setengah akar 3. Oke, jadi kesimpulannya ya, untuk gradien atau kemiringan ya dari persamaan garis singgung yang ditanyakan di soal yang pertama itu adalah negatif setengah akar 3. Jawabannya yang ini ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini pertanyaannya adalah besar gradien, jadi masih terkait dengan gradien garis singgung. Kurvanya adalah Gx sama dengan 3 dikurangi kotan X, di mana titiknya adalah pi per 4,2. Nah, titik pi per 4 ini menunjukkan absis ya, teman-teman. Absisnya ini pi per 4, kemudian 2-nya ini menunjukkan ordinat ya, atau Y-nya itu ordinat, X-nya itu absis, teman-teman. Nah, langsung saja kita jawab soal yang kedua ini. Nah, pertama cari G aksen dulu atau turunan pertama dari G. Nah, 3 turunannya adalah 0. Kemudian negatif ya, kotan X itu adalah turunannya apa, teman-teman? Negatif ya, kosekan kuadrat X. Nah, begini. Jadi min dalam kurung negatif kosekan kuadrat X. Ini berarti min kali min ya, teman-teman, jadinya plus, maka hasilnya kosekan kuadrat X. Nah, sekarang untuk titik atau absisnya atau X-nya ini kan di pi per 2. Nah, maka yang kita pakai pi per 2, teman-teman ya. Kemudian kita masukkan saja, langsung saja ya, kita masukkan ke G aksen. Untuk X-nya berapa? Pi per 4 ya, pi per 4 maksudnya. Sama dengan ya, kosekan kuadrat pi per 4 begini.
Nah, pi per 4 itu berapa? 45 derajat ya kalau dalam satuan derajat. Nah, kosekan ya, kosekan itu kan kebalikan dari apa teman-teman? Dari sin. Nah, berarti kosekan kuadrat pi per 4 sama dengan 1 per sin kuadrat pi per 4 begini. Nah, ini sama dengan 1 per ya sin pi per 4 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2, jadi ini dikuadratkan begini kan ya, sama dengan 1 per ya setengah akar 2 kuadrat berarti 1 per 4 kali akar 2 kuadrat kan 2. Jadi bisa dicoret 2 dan 4 nya jadi 1 per 2. 1 dibagi 1 per 2 sama aja 1 dikali 2 per 1 ya teman-teman, karena ini 1 per 2 nya kan jadi perkalian dengan cara dibalik ya. Oke, jadinya gradiennya itu adalah 2 ya. Jadi jawaban ya gradien yang dimaksud atau jawaban soal nomor 2 ini adalah 2 ya teman-teman. Oke, sudah terjawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung. Nah, ini pertanyaannya adalah PGS ya. Jadi kurva aljabar ini ya teman-teman. Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 pada titik yang berabsis x sama dengan setengah ya. Ini x-nya sama dengan setengah ini maksudnya teman-teman. Oke, langsung saja kita jawab. Pertama teman-teman cari dulu Y aksen. Nah, Y aksen ini gunanya untuk apa? Untuk mencari gradien. Nah, Y aksen itu turunan daripada Y. Nah, berarti berapa? 4 kali 2 X pangkat 2 min 1. Gini kan ya. Ditambah dengan 2X. Berarti turunan 2X itu 2. Min 1. Turunan min 1 kan 0 ya teman-teman. Atau ini bisa ditulis berarti 8X ditambah 2. Begini. Ini untuk Y aksen. Nah, M-nya bagaimana? M ini berarti daripada Y aksen ini kita ganti untuk X-nya sama dengan 2. Begini ya. Berarti 8 kali X-nya diganti 2 teman-teman. Ditambah 2. 2 dari mana? Dari ini. Diketahui dia punya absis yaitu maaf bukan 2, setengah ya. Maaf salah. Ini salah baca ya. 8 kali setengah. Nah, yang benar ini ditambah 2. 8 kali setengah berarti sama dengan 4 ditambah 2 berarti M-nya sama dengan 6 ya teman-teman. Oke, ini M-nya sama dengan 6. Ini ekivalen, M sama dengan 6, ini juga ekivalen. Nah, selanjutnya setelah ketemu M-nya sama dengan 6, kemudian kita masuk ke rumus daripada persamaan garis singgung. Rumus PGS itu bagaimana? Y min Y1 ya sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Nah, Y1-nya kita yang belum tahu, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana mencari Y1? Nah, jika diketahui jika X1-nya adalah setengah ya, maka Y1-nya bisa kita cari teman-teman. Y1 dengan masukkan ke fungsi awal yaitu 4 kali X-nya diganti setengah berarti setengah kuadrat ditambah 2 kali setengah dikurangi 1 begini. Nanti Y1-nya ketemu. Jadi setengah kuadrat ya seperempat ya. 2 kali setengah berarti 1 min 1. Nah, ini kan 4 kali seperempat berarti ya 1. 1 tambah 1 dikurangi 1 berarti Y1-nya sama dengan 1 begitu. Ya teman-teman ya, ini Y1, ini Y1, ini ekivalen, ini ekivalen. Nah, kita kembali lagi ke Y dikurangi untuk PGS ya. Y1-nya adalah 1 sama dengan M-nya berapa? 6 dalam kurung X dikurangi X1-nya berapa? Setengah. Begini. Nah, agar sederhana ya teman-teman ya, agar sederhana berarti kita bisa untuk ini teman-teman untuk distributif ya,
yang ruas kanan ya. Berarti ini ekuivalen dengan Y dikurangi 1 sama dengan 6 kali X berarti 6E ya. 6 kali min setengah berarti min 3 begini. Ya, atau kita bawa semuanya ke ruas kanan, maka jadi 6X dikurangi Y ya. Ini berarti sama dengan min 3-nya ke ruas kiri, berarti plus 3 dikurangi 1 jadinya 2. Oke. Ini ya, 6X dikurangi Y sama dengan 2. Nanti bisa dipindah-pindah ruas, teman-teman. Oke, ini jawaban untuk yang soal ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya, teman-teman. Nah, kita jawab soal yang terakhir ini. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurangi 1 di titik berabsis X sama dengan pi per 6. Nah, sebelumnya kita cari gradien dulu. Gradien berarti Y atau cari Y1-nya dulu lah ya. Y1 itu dengan cara memasukkan ya 2 sin X-nya diganti sesuai dengan permintaan. X sama dengan pi per 6, teman-teman. Berarti sin pi per 6 begini min 1. Nah, kita bisa mencari Y1-nya dulu, berarti 2 kali sin pi per 6. Nah, berarti sin 30 ya, teman-teman. Sin 30 itu adalah setengah begini. Min 1 begini ya. Jadi 2 kali setengah min 1 berarti 1 min 1 0 ya, teman-teman. Y1-nya adalah 0. Nah, kita cari Y aksen setelah itu. Y aksen sama dengan 2 sin, turunannya berarti 2 cos X ya. Dikurangi 1, turunannya adalah 0 ya, sudah begini. Nah, sekarang M itu adalah Y aksen ya. Untuk X-nya diganti dengan yang dimaksud, karena absisnya pi per 6 berarti ya diganti X-nya dengan pi per 6 ya, maka nanti akan ketemu 2 kali cos pi per 6. Cos pi per 6 berarti cos 30, teman-teman. Berarti cos 30 itu setengah akar 3 begini. Jadi M-nya adalah akar 3. Nah, setelah ketemu M-nya akar 3, berarti kita lanjut di mencari PGS. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya kan 0, sama dengan M-nya tadi akar 3 dalam kurung X dikurangi X1-nya. Nah, X1-nya berapa? Pi per 6 begini. Nah, berarti Y min 0 berarti sama dengan Y ya, sama dengan akar 3 kali X berarti akar 3X ya, dikurangi dengan pi akar 3 per 6, teman-teman. Nah, begini ya. Jadi udah ketemu ini untuk persamaan garis singgungnya ya, teman-teman. Ini ekuivalen, ini ekuivalen. Oke, ini PGS-nya sudah ketemu ya. Ini ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.